Pendoko Pertemuan untuk mengisi data HP dan mengisi tempat duduk. Nah, mohon bisa mengisi tempat duduk yang ada di dan diserikan itu, ayo naik dulu, monggo ditunggu 5 menit lagi, segera naik yang registrasi, kita sudah lolos per 4 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Jajaran OPD Kabupaten Ngawi dari Perkim, PMD, Bapeda dan juga Dinas Kesehatan yang kami hormati dari Asosiasi KB Sepang Tirto Manunggal Kabupaten Ngawi, yang terhormat Bapak Kepala Desa Karangbubito beserta jajaran perangkat dan juga Bapak Kepala Desa yang hadir dari desa yang lain, yang kami hormati Bapak Ibu anggota Asosiasi KB Sepang Tirto Manunggal se-Kabupaten Ngawi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada junjungan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa hadir dalam rangka rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas KB Sepang se-Kabupaten Ngawi dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, yang kami hormati, yang susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada kesempatan pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin di Indonesia. hajatina wa hajatikum hajat fi hadal majalis hajat fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah tabaraka wa ta'ala amul sahabati rasulillah jema'i
walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya safi'is fi maradu hadal majlis fi arkumunum sifaan la yughadiru saqaman wala alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di tiap 3 bulan, walaupun saya termasuk baru, mungkin belum iuran, tapi ini juga manfaatkan iuran jenengan secara berkesinambungan per 3 bulan sampai per 6 bulan sampai per tahun. Kita berterima kasih sehingga terwujud acara Kabupaten Ngawi. Kepada beliau Bapak Abinawa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak-Bapak. Karena iuran teman-teman semua, satu. Yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada panitia. Di sini saya ada 6 desa yang maaf Bapak, son, ekonya tolong dihilangkan dulu. Nanti kalau karaoke monggo, kalau pidato ekonya dihilangkan dulu. Oke, siap. Saya ulangi, ini berhasil karena iuran kalian semua. Tetapi saya juga berterima kasih kepada panitia. Di sini terdiri 6 desa: Karangbupito, Simo, Plosor, Tegalrejo, Sidorejo Kendal, dan Giripolyo. Mereka juga kontribusi karena pengen menyajikan acara hari ini sebaik-baiknya. Bahkan kemarin sudah ada diadakan gladi bersih. Maka kami mewakili teman-teman panitia dan ketua asosiasi mohon maaf kalau ada kurang gupuk, lungguh sampai subuh. Mohon dimaklumi. Saya rasa itu saja. Cuman mau ada kesempatan saya pesan 2 hal saja. Satu, kebersamaan ini semoga berlanjut, insya Allah, amin. Terus karena kita sudah mengklaim berjuang air bersih, sehingga keberlanjutan air bersih ini monggo kita tetap semangat untuk keberlangsungan kehidupan, karena air adalah kebutuhan dasar. Setuju ya? Tepuk tangan dong untuk kita. Saya rasa itu saja. Nanti ada sesi tanya jawab. Karku ki mau tak foto bareng, mumpung cek bagus-bagus, cek ayu-ayu. Karena pengalaman di Pandaian dan Perahu, satu buyar diri-diri, sing keloro molor-molor. Makanya ini tadi Pak Abin Rodo tegas, wis enake mulai, nanti akan menjadi kebiasaan. Mohon maaf Bapak-bapak OPD dan jajaran, seperti itu konsepnya, karena acaranya ini nanti mungkin cukup panjang. Itu saja. Matur nuwun, sebelum saya tutup, semangat. Kapan semangat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Kapespa Kabupaten Ngawi beserta anggota. Yang kami hormati dari dinas terkait, dari pemukiman, kesehatan dan Bapeda, maupun dari Koramil, maupun dari Kapolsek yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini masih melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersehat, tiada halangan suatu apapun. Selanjutnya kami mohon maaf kepada hadirin sekalian
bahwa pada acara pagi hari ini Bapak Kepala Desa Karanggupito tidak dapat hadir karena ada bersamaan acara di Kecamatan Kendal yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga acara pada hari ini diwakilkan kepada saya. Bito atau yang mewakili rekan-rekan asosiasi semua yang hadir di sini. Pertama-tama kami perkenalan, nama saya Ageng Gunawan dari DPMD, dan ini satu lagi Mas Bowo, kami sama dari DPMD. Kami singkat saja Pak, kami dari DPMD sangat mendukung dengan kegiatan KPSPAM. Pertama, kelembagaannya itu ada di kami, kelembagaan KPSPAM ada di kami. Yang kedua, salah satu program Bapak Bupati adalah menurunkan angka stunting. Salah satunya peran KPSPAM ini sangat terbukti ampuh untuk menurunkan angka stunting. Jadi perhatian kami dari DPMD untuk rekan-rekan KPSPAM itu besar sekali. Mohon ini menjadi timbal balik antara kami dari dinas dan panjenengan untuk tetap semangat, karena kami juga peduli dengan KPSPAM. Silakan kalau ada kesulitan panjenengan tentang kelembagaan KPSPAM yang ada di desa panjenengan, silakan datang ke saya. Kalau untuk Mas Bowo adalah dari bidang kerjasama, baik BUMDes atau BUMDesma, silakan datang ke Mas Bowo. Kami ruangannya bersebelahan, ada di lantai atas di DPMD. Oke, dari saya cukup. Mas Bowo, monggo mendapatkan. Ya, terima kasih Mas Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ngawi ramanya, tepung ngawi ramanya. Mukadimah ikut yang depan lawan saya. Cepat ya Pak Bin. Sebenarnya waktu tahun kemarin kita pernah ketemu, waktu itu pelatihan di Hotel Sukawati nih. Sebenarnya kami dari bidang kerjasama berharap bahwa nanti teman-teman KPSPAM juga bisa bekerja sama, bahkan melebarkan sayap. Katakanlah desa jenengan itu punya KPSPAM yang sudah terpenuhi, katakanlah airnya sudah mulai, bisa bekerjasama dengan desa yang di samping jenengan, di sekitar jenengan itu bisa dikerjasamakan sebenarnya. Waktu itu bahwa kerjasama ini kerjasama antar desa untuk pengelolaan air bersih, misalnya seperti itu, atau jenengan pengembangan jaringan untuk desa di sebelah jenengan itu sebagai bagian dari kerjasama antar desa nanti bentuknya Pak. Toh nanti meskipun KPSPAM ini bagian dari lembaga desa nih, lembaga desa tidak masalah, karena apapun lembaga desa tetap bernaung di pemerintah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini Bapak Ibu semua masih semangat, masih dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Asosiasi SPAM pada kesempatan hari ini. Yang kedua kalinya, salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana akan kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Nggih, Pak Bin yang saya hormati, langsung saja nyuwun sewu menika Pak Bin sebagai Sohibul Hajat Asosiasi SPAM, yang tentunya kami sangat mengapresiasi. Sebelumnya mohon maaf, ini dari Forkopimcam ya. Nyuwun sewu dari Pak Babin Kamtibmas atau Babinsa, teman-teman dari DPM Desa yang sudah hadir, termasuk dari Dinkes, Mas Didi, Bapak Ibu semuanya yang hadir. Nyuwun sewu. Yang pertama
permohonan maaf dari Ibu Kepala Bapeda, termasuk yang salah satunya adalah Bapak Kabid kami yang kebetulan pada saat Pak Abin menghadap itu Mas Angga sangat semangat, sangat antusias untuk menghadiri acara pada kesempatan hari ini. Cuman karena pada saat ini beliau mendampingi Bapak Bupati ke UB Universitas Brawijaya untuk melakukan ini kerjasama yang kaitannya dengan pendirian kampus vokasi di Kabupaten Ngawi, seperti itu pada masyarakat di pedesaan. Program Pamsima sendiri itu diluncurkan oleh Kementerian PU itu di tahun 2008 dan Kabupaten Ngawi itu mengikuti program ini dan dibagi menjadi Pamsima 1, 2, 3. Nah, kebetulan di Ngawi mengikuti program Pamsimas itu di tahun 2014. Kalau nggak salah itu di Pamsimas 2 itu ada 4 atau 5 ya. Ada 5, salah satunya di Pak Abin di wilayah itu ya. Yang saya hafal Pak Abin terus. Memang monggo nanti teman-teman dari DPM Desa ataupun Kapispam itu mungkin Kapispam lebih aktif ya. Karena memang arahannya itu kemarin saya juga datang ke bagian hukum juga ditanyakan kaitannya sama istilahnya posisi Kapispam itu seperti apa. Nanti monggo Bapak Ibu mulai sekarang entah itu nanti yang sudah sehat itu Kapispam bundes dengan Kapispam itu. Mungkin nanti lebih pasnya mungkin kalau ada pertanyaan atau langsung aja ke dinas DPM Desa seperti Bapak Ibu. Nanti insya Allah kalau tidak di bulan 9 nanti akan kita mulai. Nah itu monggo pas wayah arep dievaluasi diwapi, tapi kita berharap memang step by step itu jenengan lalui. Mulai dari ada 7 aspek atau berapa aspek itu, ada 5 aspek ya, itu monggo nanti bisa dilengkapi desa juga, termasuk DAK. Di Hibah sendiri pun alhamdulillah kemarin kita dengan Dinas Perkim, kebetulan Bu Kabid, Bu Pipit itu kita beri masukan Mbak kalau bisa. Kebetulan gini, sebelumnya saya sowan ke Pak Bupati, katanya diminta tolong dari PDAM untuk hibah minum perkotaannya. Nah kita sampaikan, Pak ini dirembes itu diganti Pak. Kota perdesaan itu ada Pak. Alhamdulillah kemarin kita beri masukan, Mbak Pipit itu yang awalnya setiap tahun itu 1,5 miliar untuk hibahnya, sekarang dinaikkan menjadi 2 miliar. Padahal kemarin saya pesen Mbak jadikan 3 miliar saja. Yo Mas, tapi ternyata mungkin dengan perkembangannya dinamisnya di Perkim mungkin ada perubahan sehingga tapi arahkan program itu memang kita berikan tepat sasaran. Ya kok, ya sih kerjanya aktif seperti itu. Jadi mohon bisa menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Sebenarnya tidak harus seperti itu pun, harusnya kita sudah punya semangat ya. Tapi kita mencoba, kita berinovasi. Ayo Mbak. Jadi monggo Bapak Ibu semua bisa dipahami bersama. Biar apa gitu istilahnya nanti kelihatan karena selama ini memang 1, 2, 3. Ya, tanpa 1, 2, 3 ayo. Mulai dari selatan. Lagi. Kapispam. Sekali lagi. Ngawi Ramah. Yes ya. Ngawi Ramah. Oke, dah. Terima kasih. Ya. Tenang. Bentar. Belum. Musik, hop. Kita ya, di komando Pak ya, di komando. Ini video dulu. Ya, video dulu yuk, di komando. Ya, yuk. Semangat. Kapispam. Ngawi Ramah. Tambahan. Lagi. Kita ambil foto. Oke. Action semua. Musik gaya serius. Yuk. 1, 2. Lagi. 1, 2. Bentar. Kayak bebas yuk semuanya. 1, 2.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Ketua KPSPAM Sumberwangi, Desa Sumbersari, Kecamatan Sini, Bapak. Kami tidak akan bertanya, cuman berharap gitu. Tadi disampaikan bahwa KPSPAM bisa mengembangkan sayapnya, misalnya ke desa tetangga. Jadi jaringan bisa ke desa tetangga yang masih kekurangan air bersih gitu. Saya kira kalau itu kami bisa mempelajari begitu, Pak. Yang saya berharap untuk mengembangkan misalnya lemas air seperti aqua dan sebagainya semacam itu. Kami masih nol, belum ada pengetahuan sama sekali. Untuk itu, Pak, mohon nanti dari dinas pemerintahan desa atau dari Perkim atau Bapeda, Dinkes atau bersama kolaborasi untuk memfasilitasi pelatihan itu, sehingga kami dari asosiasi ini nanti bisa memiliki pengetahuan itu. Mungkin ada desa-desa yang nanti bisa melaksanakan program itu untuk pengembangan, atau nanti dari kami ini difasilitasi untuk studi banding begitu, Pak. Nah, itu harapan kami, mudah-mudahan itu nanti terlaksana. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana kalau program air ini nggak usah ribet gitu? Jadi ibaratnya sing didandani ora tentok. Jadi setiap tahun itu dianggarkan dari desa sing laksanane Pak KPSPAM, diawasi Pemdes. Pokoknya ngalir ngono sing jelas sih iya aja dalan karo talut kan yo butuh hadis ngoten maksud kula. Ora usah jelimet, ora usah kakean lobby, ora usah kakean PDKT apa baper, sing jelas sih entang satset itu dana panjakne diawasi ngoten. Nek saged ngoten mawon ben mboten jelimet. Soalnya nek orang awam ya apa nek wong pinggiran ngeten iki ngertine nggur satset masih ngoten iki. Jadi nek kan payung hukum aturan main koordinasi dan bengek ngoten itu malah mboten gaduh ketinggalan.
budaya ben tahun nonton dana pinten sing laksanane Kapispam diawasi Pemdes ngoten. Mungkin nek Kapispam nyeleweng iki betok kupinge ngoten mawon madhok ngoten niku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapto ini dari Giri Mulyo atau Girinda atau Giri Lestari, yang maksud begitu ya, dari Giri Lestari. Di sini ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan. Untuk pertama, tahun 2014 saya rasa mendapat bantuan juga, dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan meskipun kurang mulus sedikit begitu ya, dalam arti untuk iurannya. Kemudian tahun 2021 memang betul juga mendapat dari DAK, alhamdulillah sudah selesai dan mulus dan sebagainya ya. Namun demikian sehari ini memang ada sedikit kendala untuk iuran belum berjalan, mohon bantuannya begitu, bagaimana caranya, atau mungkin ada aturan harus selesai kemudian iuran harus berjalan dan sebagainya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua yaitu bagaimana prosedur apabila kita akan mengembangkan di luar dalam arti di luar desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang pertama ini tentang minta difasilitasi untuk pengemasan air minum atau studi banding pengemasan air minum. Ini nanti disampaikan lebih panjang oleh Mas Bugo. Saya bisa menyampaikan untuk kami jadikan usulan, karena beberapa tahun yang lalu kami juga mengundang BPD waktu itu, salah satunya untuk melihat pengemasan air minum yang ada di Kabupaten Malang pada saat itu. Jadi beliau ini juga adalah lembaga besar yang punya usaha lain adalah pengemasan. Nanti kami jadikan usulan waktu itu, karena dari teman-teman Kapispam menginginkan ada studi banding untuk pengemasan air minum. Untuk PIRT nanti dengan bisa tanya ke teman-teman yang di Dinkes Wartanan, kalau sudah pengemasan itu sudah beda ya, maksudnya karena dijual harus aman dari dinas kesehatan maupun PIRT-nya, baik izin nanti dari perizinan atau lainnya. Bisa dengan tanya. Yang kedua, ini yang tentang ADG Pak, ini karena pengennya kan ini kalau bisa tiap tahun ini kepala desa menganggarkan untuk ADG Kapispam ini. Sebelumnya di awal tadi saya lupa menyampaikan, kebetulan ada beliaunya ini, Bapak Kepala Desa Pak Tony ini. Saya kenal dengan beliau sudah lama. Semangatnya juga luar biasa untuk menghidupi, memberikan semangat yang luar biasa ke lembaga di desa itu. Beliau ini Pak Tony ini. Jadi harapan kami seperti beliau ini ditularkan untuk kepala desa yang lain semangatnya. Dan ini juga akan kami jadikan dasar Pak, ketika kami nanti mengadakan pertemuan dengan Bapak-bapak kepala desa, Bapak Ibu kepala desa, kami akan masukkan muatan-muatan tentang pentingnya Kapispam ini. Seperti yang kami jelaskan di awal, karena program Pak Bupati salah satunya menurunkan stunting, ini adalah Kapispam ini salah satunya. Jadi mohon bersabar Pak, karena memberikan semangat untuk kepala desa itu kan sekarang karena COVID ini banyak kebutuhan yang sudah tertunda selama 2 tahun. Tapi kami berjanji Pak untuk memberikan masukan muatan-muatan untuk bapak-bapak ibu kepala desa supaya punya semangat yang sama seperti beliau Pak Tony. Ini tambahan Mas Guru. Ya, terima kasih. Kami akan mencoba dari sumber besar di sini, kaitan kerjasama. Begini Bapak Ibu, kaitan kerjasama itu bisa dikembangkan apabila desa yang dengan mau ada kerjasama. Jangan harus punya istilahnya ini. Kerangka kerjanya Kapispam ini nanti dengan tawarkan pada desa sebelah saya.
sekian, bisa memenuhi kebutuhan sekian. Itu sudah bisa kita tawarkan kepada desa sebelah. Kalau dari jenengan sendiri itu sudah terpenuhi masyarakatnya, yang penting kan masyarakat jenengan dari Sumbersari maupun dari Giri dari yang kaitannya dengan pengembangan selanjutnya. Karena terkait dengan kerjasama itu ada aturan-aturan lain yang harus SNK. Salah satu ketentuan berlaku itu ada di Permendagri 96 tahun 2019. Katanya kerjasama antar desa itu harus memenuhi itu sebelum dengan mengembangkan masalah KPSPAM ini. Jadi sebenarnya gini, dari kebutuhan desa yang dengan sudah melakukan ini terpenuhi, bisa dihitung pengembangan di desa lain itu bisa, sangat bisa sekali. Asalkan dari pihak desa yang mau menerima tawaran dengan itu juga mengiyakan, istilahnya mau katakanlah pengembangan dengan dengan anggaran APBDes masing-masing desa itu saya samakan. Kebutuhan kami ternyata untuk pengembangan ini butuh anggaran segini. Berarti harus ditanggung bareng-bareng antara desa dengan desa sebelah dengan ditanggung bareng, dihitung raknya berapa, anggarannya berapa yang diperlukan, ditetapkan di dalam peraturan bersama kepala desa yang bekerja sama itu bisa, sangat bisa. Itu aturan sangat jelas bisa. Permendagri sebenarnya itu sangat bisa sekali. Sehingga kemarin waktu pelatihan di Sewati itu saya arahnya KPSPAM itu ya seperti itu nanti. Misalkan sudah terpenuhi di desa jenengan, sudah full, sudah dapat air bersih, kok debit airnya masih bisa, jangan sampai debit air ini nanti mengurangi jatah air desa jenengan untuk desa yang lain. Jangan berpikir profit awalnya dulu, tapi ya kebutuhan masyarakat setempat harus terpenuhi dulu, barulah nanti pengembangan desa sebelah nanti yang akan melakukan seperti itu. Terus terkait pendanaan panitia bagaimana pendanaan dari sektor tentu mungkin nanti lebih detailnya dari Bapak Mas Dodi kayak pendanaan dan sebagainya. Itu sebenarnya juga bisa, tapi membuat jadi mungkin itu terkait dengan kerjasama sangat-sangat besar ya. Untuk pengembangan ini, terutama yang paling jelas ada kesepakatan antara desa yang dengan ingin pengembangan itu sangat bisa. Nanti kita bisa memfasilitasi kerjasama ya. Mungkin itu ada tambahan dari saya kayaknya dengan usulan-usulan pendanaan. Oke, langsung saya menambahkan sedikit saja yang dari panitia. Itu dari Karanganyar, maksudnya. Ya, kalau tidak salah di Karanganyar itu kalau tidak salah dulu waktu Pak Camatnya Sugeng itu mewajibkan Pak Arif itu saya sebelumnya Pak Ibu itu kelihatannya mempersyaratkan desanya itu untuk menganggarkan dengan air minum, entah itu untuk pengoboran atau untuk yang sudah ada sumber-sumber itu untuk perluasan. Betul, saya datang itu. Itu dipersyaratkan kalau tidak ada APBDes yang tidak ada itu Pak Camat tidak mau menggunakan APBDes. Itulah. Kelihatannya kalau di Mandiri kan baruannya juga dari Kalsong ya dulu. Betul. Nah itu kan monggo lebih enak mas. Monggo. Jadi maksud saya tadi kenapa saya bilang harus harmonis antara Kalsong dengan pemerintahan desa. Dalam arti apa? Gini Pak, saya bisa juga. Jangan sampai terjadi. Ini memang sudah banyak terjadi, tapi saya berharap kita dari pemerintah kabupaten sabar, jangan sampai ketika nanti ada peralihan kepala desa atau pergantian kepala desa ini menjadi polemik atau masalah di desa. Itu yang sekarang dulu sebenarnya masalah klasik sebenarnya. Jangan sampai program ini dibawa, monggo silakan. Ketika balurannya si A, ya monggo itu program baluran si A. Ketika programnya ganti balurannya B, ya ini program baluran B. Jadi ketika program itu ganti kepala desa, programnya tetap jalan. Jadi mohon ini ada desa yang sangat mengkhawatirkan kalau menurut saya ini ketika kita sudah berusaha memberikan program itu ke desa, tapi ternyata terjadi seperti itu. Jadi harapan kita monggo diperbaiki. Mulai sekarang KPSPAM atau program desa itu harus
berjalan bersama. Dalam artian memang nanti ketika sudah berjalan bersama, ada yang dengan dikatakan tadi bisa minta bantuan. Monggo itu pasti enak. Pasti kalau ketika komunikasinya itu bagus, saya yakin dari pemerintah desa pun akan memberikan seperti itu. Kalau sudah terjadi bagaimana? Sudah terjadi misal kebetulan sekali politiknya berbeda, itu seperti itu. Ini mungkin banyak terjadi juga ya. Nah, itu di kepala dan sudah terjadi. Ya sudah, makanya Pak saya pesen Pak, mulai sekarang monggo ego pribadi itu monggo dihilangkan. Ini program bukan baru yang dari dulu. Ini bukan program dari baru yang sekarang. Ini program dari pemerintah pusat Pak, yang diberikan kepada kita agar kita masih sejahtera. Jangan sampai program ini malah dibuat seperti boleh silakan. Asalnya itu ini saya boleh aku baru saya silakan. Tapi yang baru jangan sampai yo sih boleh aku tak tinggal. Jangan seperti itu. Saya berharap pemerintah kabupaten itu sebenarnya mendengar, juga tahu sebenarnya. Cuma kita gini Pak, sebenarnya kita pengennya memberikan advokasi sebenarnya, pengennya kita duduk bersama ngobrol. Seperti apa yang diinginkan. Kita itu tujuannya untuk meningkatkan akses pemilu untuk masyarakat. Nah kita itu sebagai sewu, kita sebagai pemudi pemerintah kabupaten atau desa atau dengan semuanya sebenarnya sama. Kita itu diwakilkan untuk mengelola ini. Termasuk pemerintah desa harusnya juga mensupport. Jangan sampai sudah mendapat program tapi mangkrak jadi monumen. Itu yang sangat kita sayangkan. Nah, apalagi sampai mangkrak ya, saya berharap tidak ada yang mangkrak. Ketika memang iuran belum berjalan, monggo Pak bisa disosialisasikan. Yang ingin saya titipkan dari awal memang ini Pak. Semua bukan dari KPSK yang saat ini terjadi permasalahan seperti itu. Tapi jaga nih, pasti kepala desa ada batas periode. Nah nanti pasti ada pergantian kepala desa. Kita sampaikan program ini bukan program lurah ini, bukan lurah program lurah sekarang. Ini program pemerintah pusat harus kita lanjutkan. Dan juga jenengan sebagai wakil Kapispam, tugasnya banyak Mas. Kalau jenengan nanti baca SK-nya nanti, jenengan itu sebagai kepanjangan tangan dari kami di pemerintah kabupaten. Monggo, saya misalnya dari jenengan tidak bisa, saya sudah ini aja lah. Maksudnya kita membukakan. Monggo nanti kalau toh seperti itu, kalau membutuhkan kami Pak, monggo dikoordinasikan. Kita akan menjalankan. Monggo nanti kalau intinya kita tetap mensupport teman-teman Kapispam. Entah itu Perkim, Dewan Desa, ataupun dari Dinkes atau yang lain, kita siap membantu. Seperti itu. Terima kasih banyak ya, sangat-sangat paham bersama. Mungkin ada pertanyaan lain yang lain, monggo. Nama Pak Agus Suwarto dari Desa Kebon. Saya selaku bukan Kapispam tapi KKN, tapi tadi diajak oleh Kapispam mengikuti pertemuan di kegiatan Kapispam. Saya tanyakan kepada yang berkompeten, mungkin dari Perkim, bahwa desa kami 2022 dinyatakan akan mendapatkan pengembangan perluasan korem dan sumur. Pada waktu itu kami juga dikumpulkan di desa dan telah sampai kegiatan bio. Kami juga dari Kapispam membantu sementara membiayai kegiatan bio tersebut. Nanti katanya kalau dari desa tidak ada dana, kami dari Kapispam berusaha untuk mengadakan dana tersebut. Nah sampai bulan ini ada info bahwa desa lain sudah terlaksana, tapi kabar itu belum jelas juga. Untuk itu di sini kami mohon penjelasannya, Desa Kebon, Kecamatan Baron, apakah masih menerima dana tersebut dari DAK atau tidak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pamsibmas di Sandro. Mungkin awalnya kami di 2013 itu HIPAM dan pernah mendapatkan hibah. Nama kami Sukardi, ketua HIPAM di Sandro awalnya.
kami bergabung di KPK baru tahun 2002. Ketemu Pak Habib. Kami pernah mendapatkan hibah tenaga surya pompa kapasitas 3.000 liter ya. Dan jaringan pipa 1,3 km di tahun 2013 itu. Terus berlanjut tahun 2016 kami mendapatkan jaringan pipa 1,6 km. Kendala kami Pak di sini, kami mohon petunjuk belum bisa mencukupi pelanggan kami karena sangat kecil sekali kapasitas pompa air kami. Untuk itu yang kami perlukan mungkin dari dinas terkait adalah pompa air yang berkapasitas lebih besar dan mungkin tandon, dan ada lab kelayakan untuk air minum. Karena kami baru belajar saat ini bergabung di sini, mohon maaf bagaimana, mohon petunjuk dan arahnya. Mungkin itu yang kami harapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kapespam Tirtonggul, Desa Mendiro, Kecamatan Kerambi. Saya punya usulan, karena pengembangan yang Pansimas kedua di Dusun Sidomulyo, waktu dulu itu ditangani seorang PT, Pak. Kapespam itu tidak tahu sama sekali. Tahu-taunya jadi tolong Pak ini ditulis Pak. Maka selanjutnya Pak, akhirnya apa? Air itu tidak jadi dan tidak layak diminum. Sampai saat ini. Jadi Pansimas yang pertama itu untuk menomboki apa bahasa Indonesianya apa, menomboki yang Pansimas kedua. Sebetulnya Tirtonggul yang pertama itu bagus, tapi akhirnya saldo itu habis untuk menomboki itu. Nah ini saya mohon dengan hormat, jalan keluarnya itu bagaimana, saya minta solusinya. Dari Mendiro Pak ini ditolakkan Kak. Terima kasih. Aku kata bila bertetek balidaya. Assalamualaikum. Langsung ke Pak Mendiro ya, Tirtonggul. Nah itu permasalahannya apa Pak? Ketika nombor itu apakah yang di sumur yang kedua atau yang sistem kedua itu iurannya kecil atau bagaimana Pak? Mungkin kami juga butuh informasi itu Pak. Jadi kenapa kok yang satu sudah jalan, satu tidak? Nah ini saya tadi bilang jangan sampai itu, tapi menurutnya tetap satu Pak Mendiro. Sudah satu loh, dulu kan ada HIPAM, ada Kapespam, sekarang sudah satu. Yaitu kita butuh ini Pak, informasinya Pak seperti apa? Permasalahannya kenapa kok bisa? Gini ya Pak, saya kan sudah bilang itu ditangani oleh PT. Kapespam itu tidak dikasih tahu sama sekali. Mungkin bisa dibantu PT yang dimaksud di sini, mungkin pelaksana DAK mungkin ya, Pak dari Wedi. Kurang tahu juga, saya nggak dikasih tahu. Nah tahu-tahu gini Pak, tahu-tahu udah jadi dioperasionalkan sipil mate. Terus ada lagi, keluar lagi kipas rusak, keluar lagi pulsa itu 1 bulan 2 juta dan rusak lagi. Kan nombor itu terus Pak. Sebetulnya yang Pansimas pertama
itu saldonya udah banyak, nah akhirnya kan buat nombor itu terus. Itu Pak solusinya. Bukan Pak Budi, saya ngewatur Pak Simen ya. Pak Budi ngewatur. Ini permasalahannya Pak Simen ini memang kompleks karena saya sebagai ketua asosiasi sudah 4 kali hadir ya. Jadi garis bawahnya gini saja. Menurut saya loh sebagai ketua asosiasi di lapangan, kuwi malah yo ruwet nek dibahas ini. Jadi Bapak-bapak OPD, Pak Amin siap salah, nyadong duko. Intinya Kapisepam Desa Mendiro itu mendapat bantuan DAKP waktu itu, satu sistem jadi. Intinya gitu. Setelah itu diserahkan kepada desa. Di situ sudah terjadi ya sedikit riak antara dusun ini dan dusun ini, itu akan mengelola sendiri-sendiri. Akhirnya bantuan itu tidak berfungsi. Akhirnya saya hadir, saya naik ke tower sampai saya suruh ngangkat sibel. Yang intinya bukan spek pump sih mas. Sehingga air itu kalau diangkat campur lumpur harus 1 tahun wis bangkrut mergo banyu ora mili. Setelah itu saya sarankan mencari tukang untuk mengkamera itu, ternyata di situ memang tersedia tanah lumpur. Nah, atas biaya ketua dan teman-teman Kapisepam desa akhirnya bisa terrealisasi, berjalan lagi, akhir setahun ini macet urung. Nah, ini nanti alangkah baiknya monggo saya siap kalau kita turun dulu. Karena kalau kita tidak lapangan sesuai kita bicarakan laporan ini, nek aku ya udah piye kan gitu. Aku lo kayak bingung. Nah, monggo Pak Adi agak sedikit saja mungkin. Tapi kantor penjul mawon jangan. Nggih, tapi kantor diceritano susah nggih diceritano nggih. Nah itu nanti mungkin ya itu Pak. Untuk pengelolaan tadi kan sudah kita sampaikan. Kalau bisa kan monggo nanti duduk bersama Pak. Biar tadi jenengan nyebut PT kita juga nggak tahu, itu PT pripun saya juga nggak tahu. Yang jelas nanti monggo. Memang kalau ada 2 sistem atau berapa, yang penting tuh pengelolaannya 1. Biar apa Pak? Nanti mudah. Kita lebih mudah, mengendal itu lebih mudah. 1 suara. Seperti itu Pak. Mungkin sementara itu Pak jawaban kami. Mungkin untuk pertanyaan yang lain seperti permohonan Bapak dan Tandon dari Desa Andero, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya keluar terlambat. Perkenalkan dulu nggih, dalam paring asma Maftuh Afandi, dinas di Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pak kami per 5 Januari 2022. Ini kebetulan kabitnya lagi di Kaping 3 Pak. Jadi Pak pimpinan mengutus dalam untuk hadir pada acara siang hari ini. Terkait dengan tadi dari Pak Soeharto yang Desa Tebon Paron tahun 2022 mendapatkan apa diusul Pak ini? Oh nggih. Dalam pangapunten Pak nggih niki dalam cek di kegiatan kami kok mboten wonten Pak nggih. Baik. Jadi saya cek ini sementara Pak nggih sudah saya cek kok belum ada. Nah terkait dengan geolistrik yang tadi jangan ngendikan, memang setahu saya untuk geolistrik ini memang swadaya, saya kira seperti itu gambarannya. Jadi swadaya dan nih, kalaupun nanti misalkan ada anggaran untuk diganti, bisa jadi Pak, seperti ini. Tapi setahu saya pernah dengar kok kayaknya swadaya, tapi dari Mas Dodi Alberda memang ada informasi bisa diganti. Seperti itu Pak, terkait dengan Desa Tebon. Mungkin kurang jelas Pak penjelasan saya. Napa wonten ingkang ditambahkan? Monggo menawi badhe nambahaken. Napa nek saged didalne Mas ngoten lho. Iya, maksudnya setelah saya dan para desa beserta perangkat sudah menerima info bahwa tahun 2022
2022 mendapatkan tambahan pelayanan sumber air yang dananya dari DAK. Nah, kami pada waktu itu menyertakan bahwa GIU supaya diswadayakan. Kami sudah laksanakan. Tapi sampai saat ini info dan berita katanya dipending, ini berita itu masih kabar burung Pak. Nah, yang betul kami mohon hari ini ada penjelasan. Terima kasih. Baik, intinya kalau sampai detik ini kami ngecek di sekitar kami belum ada untuk disebut. Tapi kemungkinan Pak kalau melihat prosedurnya misalnya Pak, kalau memang tahun ini baru dilaksanakan GIU listrik, itu mestinya nanti kegiatannya 2023 itu mesti sebut kami sebagai gambaran. Kebanyakan seperti itu Pak. GIU kami sudah bulan Maret 2022 Pak. Disampaikan ke dinas Pak sudah listriknya. Ya, itu yang mengelola memang bukan dari termasuk Kabespam atau KKKM, tapi yang mengelola dari Perkem itu menunjuk salah satu bisa sebagai koordinator, kalau tidak salah bisa sumber benih kan Jati kalau tidak salah koordinatornya GIU. Demikian. Baik Pak, kita cek juga, tapi juga ngecek juga belum ada Pak untuk kegiatannya yang jelas. Nah, makanya dalam coba informasi ke bidang yang memang menangani betul terkait dengan kegiatan ini, nanti akan kami kabari via telepon atau nanti kami gimana, nanti akan kami sampaikan detailnya Pak. Yang jelas data kami memang dari Bapeda juga ada yang matang. Mungkin gitu Pak G. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Mas Beni. Mungkin masih bisa disambung lagi ya. Saya ada waktu beberapa saat. Mungkin yang lain kalau masih ada yang pengen dicol nih unek-unek ya, monggo gimana? Bisa jangan dikontraktualkan karena mengingat beberapa kemarin tuh ada musibah, warga kami juga banyak butuh kerja, jadi kami juga bisa memberdayakan masyarakat yang ada di desa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tahun 2000 berapa Pak? 13 Pak ya? Memang itu kontraktual Pak memang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali dari Kabespam Sumberjo, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalan. Jadi gini Pak, kemarin waktu di Pandean saya bawa sampel air dari pam simas saya itu tidak layak konsumsi, juga tidak layak, pokoknya tidak layak konsumsi. Sekarang air saya sudah seperti ini. Nah itu permasalahannya gini, saya membuat filter tapi di atas bak tandon. Kemarin sempat ditanya sama Mas Gun, apa atau Mas Wi gitu. Saya jawab itu filter Mas. Terus saya itu mulai bikin filter di bulan 3 kemarin sampai saat ini. Karena kebutuhan masyarakat juga mulai kalau airnya kotor tetap pesimis mau pasang banyak. Dan akhirnya sekarang airnya bisa sejernih ini. Nggih, mulai tambah lagi. Pertanyaannya gini, kalau semisal kita ada pertanyaan terkait air untuk menjadikan air itu layak konsumsi ataupun air bersih, kita sempat tanya ke Labkesda, tapi di sana kurang adanya jawaban yang kita inginkan. Terus dari asosiasi sendiri, itu kan masih kita sendiri juga baru, mungkin ada pelatihan dan sebagainya belum ada. Akhirnya saya membuat saringan sendiri dengan ide-ide atau masukan dari teman-teman, akhirnya jadi dan airnya layak konsumsi juga. Dan hasil labnya waktu itu zat besi di Kabespam kita itu tinggi juga. Nah sekarang sudah mulai berkurang. Terus itu pertanyaan untuk saringan, kita bikin bak tower, bak saring di atas toren itu bermasalah atau tidak atau gimana? Karena kita dituntut untuk mandiri, berusaha mandiri dan akhirnya kita bisa membuat saringan seperti itu.
Pertanyaan niku mawon, mungkin itu saja dari pertanyaan yang cukup bagus. Barusan kemarin kita juga ada pertemuan. Ternyata ada beberapa kendala mengenai masalah air bersih. Dan air bersih ini sudah merangkak naik menjadi kualitas air minum. Makanya Permenkes yang untuk menstandarkan pemeriksaan ini menjadi naik. Jadi yang kemarin itu 416 itu sudah tidak berlaku yang 2010. Sekarang sudah 32 tahun 2017. Dan standarnya, makanya dari beberapa teman-teman tadi saya mengcover semuanya. Yang satunya tidak pengen ribet-ribet, ada birokrasi ini, yang satunya pengen kemasan air. Sebetulnya sudah kita tampung. Untuk menyikapi masalah kita apa dulu Mas G? Saya tak cerita dulu. Jadi kenapa air itu sesuatu kebutuhan yang sangat pokok penting yang sudah disampaikan dari teman DPMD tadi, karena salah satunya untuk menyikapi masalah stunting. Itu betul. Jadi stunting itu sebagian itu disebabkan karena air itu terpengaruh dari tinja manusia atau E. coli, sehingga E. coli ini diperiksakan di lab Kesda, itu pemeriksaan secara bakteriologi. Air minum itu kalau ada E. coli-nya 1 berarti sudah tidak memenuhi syarat. Nah, kebanyakan mungkin dari mata air itu bagus, kita ambil sampelnya, E. coli-nya 0. Setelah mata air disalurkan ke pipa terus ke tandon. Setelah dilihat di tandonnya, itu kok muncul E. coli. 1, mungkin di perpipaan. Karena perpipaan dari sumber itu sampai ke tandon, bahkan E. coli itu ada. 1 kemungkinan bocor, pecah, banyak sekali. Terus mungkin dari bocor itu di samping-sampingnya ada air yang mungkin digunakan untuk buang air besar atau aktivitas manusia lainnya yang menimbulkan E. coli itu ada. Makanya air ini sebetulnya sepele, tapi harus hal-hal yang nilai kelayakan dan nilai keamanannya kita jamin. Karena apa? Jangan sampai kita mempunyai aktivitas kegiatan yang masalah usaha atau air, tapi nanti menyebabkan keamanan kelayakannya ini terganggu. Yang pertama itu di sarana airnya. Sarana air bersihnya itu kan dari sumber, pipa, tandon. Itu semuanya juga harus bersih, aman. Jadi kita nggak salah-salah mau membersihkan tandon itu juga betul-betul bersih. Kalau pengecatan ulang di dalamnya juga harus bersih. Jangan sampai penyangga tandonnya yang di dalam bambu itu masih ketinggalan atau yang lainnya. Nah, cara mensiasatinya biasanya kalau sudah diisi, tandon itu dikuras dulu sampai berapa, mungkin 1 kubik atau 2 kubik air itu dibuang dulu aja. Nah, setelah itu bersih baru kita pakai. Makanya di Dinas Kesehatan itu kita bukan mengharuskan 3 bulan sekali minimal harus diperiksakan kualitas airnya. Mungkin jenengan sudah kerjasama dengan beberapa puskesmas, gitu. Sudah ya. Itu kalau bisa kita bukan puskesmas yang meminta kita, kalau bisa kita yang meminta, Mas, Mbak, ini sudah saatnya 3 bulan sekali untuk diperiksakan airnya. Jangan sampai masyarakat itu komplainnya bukan di KP Spam, bukan di kita, tapi langsung ke puskesmas. Tolong kemarin sudah dikuras belum? Nah, Ben mendukung hasilnya bagus, makanya harus setelah dikuras diambil. Jangan yang nandu lama itu jangan, yang sudah dikuras. Semua teman-teman KP Spam bermimpi untuk memberdayakan bagaimana untuk bikin kemasan air. Kalau kemasan air dulu pernah ada kasus, kalau nggak salah di daerah Pangkur, bikin kemasan air tanpa izin, akhirnya pihak Aqua kalau nggak salah itu menjebak, melaporkan karena tidak ada izinnya. Nah, untuk kemasan air
itu kan untuk waktu yang lama itu harus BPOM, tidak bisa PIRT. Sekali lagi itu harus BPOM, tidak bisa PIRT. Makanya terus dan ditunjang sekarang halal. Halal itu juga harus ada. Makanya nanti kalau sudah berjalan itu sebetulnya enak. Banyak dari NU membuat sendiri, Muhammadiyah membuat sendiri, terus lokal-lokal banyak membuat sendiri, itu minimal BPOM. Boleh. Juga memperhatikan jangan sampai nanti untuk pembuatan kemasan air ternyata air untuk masyarakat kita sendiri malah tidak terpenuhi lah. Larinya ke mau dipakai air isulang boleh, itu nggak pakai BPOM, air isulang pakai tangki itu loh. Mungkin ada yang ngambil di gentong, ada yang ngambil di jabung, lah mungkin mis gunaku turah-turah tak pakai untuk air sulang, nggak apa-apa. Kan sekarang klorinator kayak di penyaring, kayak di Gandong itu bener-bener waduh airnya ya memang adanya itu, jadi nggak ada masalah. Itu justru saya seneng jenengan bisa menginovasi kocok-kocok di WNI lah. Gitu ya. Terus mumpung saya megang mic sedikit, saya jawab. Teman-teman PAMSIMAS 2021, Pak Bing sebagai Ketua Asosiasi mohon maaf, saya belum bisa memberi pelatihan. Mulai COVID tidak ada dana sharing dari provinsi. Dan ini saya berdoakan kepada OPD, mohon maaf Bapak, memang kami dari asosiasi baru mendapatkan SK. Kami mengharap kalau hibah dana sharing saja sehingga saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dan saya bisa melihat keberlanjutan, nanti hasil dari monitoring akan kita sampaikan. Nah, jadi tahun 2021 dan saya juga siap salah, saya belum bisa monitoring satu-satu karena menurut saya ya keadaannya seperti ini. Jadi Jojok Mary yang dulu mendapatkan pelatihan karena dananya adalah dari dana sharing dari dana provinsi, gitu. Nah, kita agendakan, aku orang mentolo, duit mulai kelumpuan kita anggo pelatihan. Gue ora iso ketemu bareng-bareng ngene iki. Engko nek disangoni, sangune ndi Pak? Wah, aku dadi wong tua iki bingung aku. Nggih, itu saja. Terus yang penting tadi saya tergelitik dengan kemasan. Ngene wae lah. Aku sebagai yang tua, mbok gak usah ribet-ribet. PAMSIMAS ini pemberdayaan, dilayani dulu masyarakat desa kita itu, difulkan dulu. Itu dulu. Terus tingkatkan kelembagaannya. Sudah, jadi ini awalnya wis mengklaim bahwa kita berjuang air bersih. Semoga yang kita lakukan itu karena yang di atas. Oleh ganjaran ya oleh iso oleh samu. Amin. Setuju ya? Oke. Semangat. Jos no. Kadung semangati. Semangat. Kabeh spam. Oke, itu saja. Paham? Mangke kalau salah diurusan di Pak Dodi Pak. Kabeh spam ini berangkat dari KKN. Terus kue nek takon asosiasi, jaluk payung hukum. Gak ono hukumnya sing jelas. Gak iki. Aku jane guyu. Karena kalian itu pelatihan gak sekali dua kali. Payung hukumnya jelas. Juknis PAMSIMAS. Bahwa itu berangkat dari KKN. Coba kita lihat sekilas. Pusat neng desa, WNI KKN intine ngono wae. Iki ono program, bukan proyek. Program diingat. Gawelah sistem. Setelah itu ada satlak dan seterusnya. Setelah selesai lapor nih, ya tentunya di PMU Perkim, Pak wis rampung. Akhirnya turun. Begitu turun, dikembalikan ke KKN, tapi sudah dibentuk KP Sepam. Nah, di sini desa tidak disebut. Artinya sampai di sini desa tidak disebut. Karena kita punya pemangku wilayah, tetap di situ desa adalah hadir. Nah, sehingga setelah dikasihkan KKN diberikan kepada desa untuk diserahkan kepada KPSPAM sebagai pengelola. Juknisnya KKN, KPSPAM yang ada di desa itu adalah hibah loh ya, hibah untuk masyarakat. Saya yakin ini jelas. Hibah, jangan ngomong realita. Ini saya jelaskan. Ini hibah. Nah, setelah itu dikelola berjalan, desa artinya Pemdes
BPD dan KKM ini menjadi pembina, pendamping, mitra. Sekarang pertanyaannya, nek sampean takone asosiasi, tak jelasin neng grup, aku kesel nulis. Neng kini, mumpung ada teman-teman, mumpung ada bapak-bapak ini nanti biar diluruskan. Karena seperti saya nih, aku KKM yang ngurus sampai spamah repot wes. Ini banyak yang kita alami. Kenapa? Karena di desa saya boleh kui-kui ya sih belum pejabat nih. Guyonannya ngono. Betul. Cocok kan betul. Kopi wis tak perlu. Ini perlu diketahui Bapak OPD. Saya ini KKM. Tak berani yo. Aku mau mundur ke BPD. Mundur. Saya nggak ngomong toh. Saya berdasarkan data. Kenapa? Aku cinta air. Kau milih. Bayar bicara BPD lur. Mau ketua. Turun saya. Tapi sanksi itu saya nggak bisa. Saya main etika. Aku strategi. Rambutku putih. Mau susah-susah aku. Nah, kembali ke KKM. BPD KKM berhubunglah dengan desa. Kan gitu. Makanya KKM ini kompeten. Kau nenek program mana? Mudah nih KKM. Lah, prakteknya. Wah, ini aku soal ngomong dulu. Ini tahun politik, tapi tak stop. Karena aku tahun politik. Orang kadang-kadang pakai tak stop. Wes sekarang ini. Ini yang begini. KKM begitu nih ganti uang mana? Repot. Mesti harus voluntaris. Iya, SK lagi. Repot. Sehingga KKM ini sebenarnya kompeten. Nah, BPD ini kayak iso nyedak lurah, mulai bahasanya. KKM nyedak dewi. Nah, kayak iso ngurus nyedak. Lah nek lurah siji karo KKM loro karo BPD loro wis siji kok menang siji. Iki mbuh sing salah sing ndi? Aku ora iso ngomong kuwi. Ini semua jangan alami. Gitu. Jadi nggak usah sampai kebaperan dulu, Pak. Lurahku gak iso itu pertanyaan kasih. Maaf, kayak Pak Bi yang ini, aku sayang kui, makanya sampaikan. Pak, dari mulai sih komentar, Pak, nganggo payungku makanya tak tinggal ngopi air, kuat kakoni gak kuat ya, berarti jangan berjualan. Untuk seperti itu enggak kontak karena bukan ranahnya. Kalau saya dipanggil teman-teman saya hanya Oke, itu saja. Sehingga memang kita perlu hubungan harmonis. Nah, ini untuk Bapak-bapak OPD. Mari supaya teman-teman ini jangan yang jawab. Sebenarnya KP Spam ini saya yakin teman-teman yang di sini itu wongnya loyalitas. Yes, pokoknya kerja di masyarakat. Nek gak dibayar ki, ya gerudel apa gerudel apa. Intinya mereka itu pengen ada ya bubui tanda tangan kepala desa aja. Contoh gini, Bapak, saya tolong SK saya tanda tangani. Bapak, ini saya ada juknis tentang besar kecilnya tarif sudah secara pelan dengan anggota. Mohon difasilitasi bubui tangan, tanda tangan. Sebenarnya hanya itu sudah kuat. Dulu mulai pulang dari sini, ayo ditotong meneh. Aku kui khawatir, ya termasuk saya. Sekarang banyak media maya tulis macam-macam. Kalau kita narik iuran ini bahasanya dirubah. Di ADAT jangan besar iuran. Kontribusi masyarakat per market debit berapa? 1. Beda loh bahasanya ya. Kontribusi per market debit berapa? Kontribusi tiap bulan berapa? Bahasanya sudah beda. 1. Yang kedua, tadi kembali yang baru saya tanyakan, dilegalkan artinya tolong bawa tanda tangan. Aku mesak kowe, mesak awakku, wis nyambut gaya angel-angel, anak LSM utawa media cetak moro, lupa sampai kalau legalitas bahwa penjenengan sudah ada berita acara, sudah ada daftar hadir dari RAK, tapi kurang kuat. Mek pandian aku percaya bener, LSM ini tidak sekeliling wae. Nah, iyane iku pamane nun sewu orang punyai karakter sendiri-sendiri. Ini monggo mulai ditoto dan kelembagaannya diperbaiki. Sekali lagi banyak seharusnya yang harus kita benahi. Cuman karena waktu nggih aku kuwi suwe gak ada aneh. nyanyi sak puasin jogeto, lupakan dulu saya neng omah. Kapan seneng-seneng KP Spam mikir banyu ae kecah ae neng kene nggon banyu. Jangan pulang dulu, makan nyanyi bebas monggo Elektun.
Monggo dirantos adzan dahare panitia monggo dipuntelaken. Teman-teman panitia bisa membantu membagikan konsumsi, nggih. Nanti setelah azan kita lanjut acara kita yaitu hiburan. Ingkang kersa nyanyi monggo.